Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulina, semester 7, unit 3. Di sini saya akan membacakan artikel saya yang telah saya buat yang berjudul Pemahaman Mahasiswa Jurusan PGMI IAIN Langsa tentang ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling penting daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat merupakan ibadah yang penting karena sholat adalah tiang agama, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat, serta pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Nah, tegak tindaknya Islam seseorang itu terletak pada pelaksanaan ibadah sholatnya. Baik buruk amalannya, perbuatan seseorang itu terletak pada baik buruk salatnya. Peneliti ini dilatar belakangi oleh mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa tentang pelaksanaan ibadah salat 5 waktu, karena mahasiswa masih ada yang meninggalkan salat. Ketika mendengar azan masih sibuk beraktivitas, kurangnya pengetahuan agama dan motivasi untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Metode penelitian, jumlah subjek penelitian sebanyak 18 orang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alami dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi wawancara. Hasil penelitian dan pembebasan. Dari hasil pengamatan penulisan di lapangan dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 7 November 2020, diproses gambaran bahwa mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa kurang memahami tentang sholat 5 waktu. Hal tersebut dibuktikan dengan tes dan hasil wawancara pada mahasiswa jurusan PGMI. Pemahaman tentang pengertian ibadah sholat. Dalam memahami ibadah sholat, hal yang paling utama adalah memahami apa pengertian sholat. Hal tersebut adalah landasan utama yang mencangkup rangkaian sholat. Apabila tidak mengerti tentang pengertian sholat, berarti ia belum bisa dikatakan paham tentang ibadah sholat secara keseluruhan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pemahaman tentang pengertian tentang ibadah sholat, maka peneliti berpendapat bahwa mahasiswa jurusan PGMI sudah memahami arti dari sholat. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan beberapa mahasiswa. Wawancara dengan Aisyah Safitri, mahasiswa jurusan PGMI, menjelaskan, sembahyang wajib yang harus dilaksanakan bagi yang beragama Islam. Senada dengan pendapat Mawaddah Mukarramah menjelaskan, merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melatih kepribadian kita supaya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendapat Nurul Harisa menjelaskan, salat itu adalah tiang agama Islam. Berbeda juga dengan pendapat Puput Arunsari menjelaskan, salat itu wajib sujud kepada Allah 5 kali sehari. Berdasarkan hasil observasi narasumber di atas, peneliti berpendapat bahwa mereka mempunyai pendapat yang tidak sama mengenai salat. Di sini peneliti berpendapat bahwa masyarakat walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka sudah memahami tentang pemahaman tentang hukum melaksanakan salat. Terlaksananya kewajiban salat itu karena seorang mengerti yang dinamakan hukum melaksanakan salat. Dan tentunya apabila meninggalkannya, maka akan merasa bersalah atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pemahaman, maka salat tak akan berdiri atau terlaksana. Maka di sini peneliti berpendapat bahwa mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa sudah memahami tentang hukum melaksanakan dan meninggalkan salat. Dari seluruh responden
yang peneliti mengatakan sholat itu wajib dilaksanakan dan orang yang meninggalkan mendapat dosa. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara beberapa mahasiswa jurusan PGMI ini. Maka wawancara dengan Liza Refilda menjelaskan, sholat itu adalah perintah wajib dan yang meninggalkannya mendapat dosa. Senada dengan pendapat Erika Rahayu menjelaskan, wajib yang meninggalkannya berdosa. Setelah peneliti melakukan wawancara dari sejumlah responden, mereka semua memberikan jawaban yang sama, hanya saja dengan bahasa berbeda. Mereka mengatakan bahwa melaksanakan sholat hukumnya wajib dan meninggalkannya berdosa. Walaupun mahasiswa mengetahui melaksanakan sholat itu wajib dan meninggalkannya itu berdosa. Keinginan mahasiswa dalam melaksanakan sholat. Dalam mengukur pemahaman seseorang, hamba tidak hanya sekedar mengetahui tentang hukum melaksanakan dan meninggalkan sholat, melainkan implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengerjakan atau melaksanakan sholat, maka dari itu orang paham tentang kewajiban sholat dan konsekuensi sebagai hamba sholat akan diutamakan dalam kehidupan ini, tanpa didasari dengan alasan-alasan yang biasa melainkan perintah sholat. Di sini peneliti berpendapat bahwa mahasiswa antusias atau keinginan melaksanakan sholat masih kurang paham. Ini dibuktikan dengan wawancara dengan beberapa mahasiswa di bawah ini. Saudari Sri Ulandari menjelaskan, saya telah melaksanakan salat 5 waktu. Berbeda dengan Siti Saidah menjelaskan, iya, saya sudah melaksanakan salat 5 waktu untuk bekal di akhirat kelak, karena salat adalah hal yang pertama yang dihisab di akhirat. Dari wawancara di atas, bahwa jawaban mahasiswa mereka sudah sepenuhnya mengerjakan salat 5 waktu. Di sini peneliti berpendapat bahwa mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa sudah sepenuhnya melaksanakan salat. Pemahaman syarat sah melaksanakan salat. Dalam melaksanakan salat agar khusyuk atau sah salatnya, maka tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan salat. Nah, hal ini harus dipahami dengan sebenarnya. Apabila tidak dipahami, maka gugurlah atau batallah dalam melaksanakan salat. Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa belum memahami tentang syarat sah salat. Hal ini dibuktikan wawancara di bawah ini. Wawancara dengan Liza Mastura menjelaskan harus suci dari hadas kecil dan besar serta tempat maupun pakaian menutup aurat, menghadap kiblat dan sudah masuk waktunya. Senada dengan penyampaian Novitasari menjelaskan harus berwudu dulu dan bersih badan maupun tempat. Berbeda juga dengan Airis Dayati mengatakan kalau tidak salah yang termasuk syarat sah salat itu harus suci dan menghadap kiblat. Dari wawancara di atas, bahwa mereka menyampaikan pendapat sudah memahami syarat sah salat. Pemahaman tentang rukun dan sunnah dalam salat. Selain pemahaman tentang syarat sah salat, yang terpenting lagi yang harus diketahui dan dipahami oleh mana yang termasuk rukun dari rangkaian salat dari awal salat, yaitu mengucapkan niat sampai dengan akhir salat, yaitu mengucapkan salam. Karena apabila rukun salat salah atau tidak benar, maka salatnya akan batal. Karena rukun adalah inti dari salat yang tidak boleh gugur ataupun tidak dilaksanakan dari rukun-rukun yang lain. Hasil wawancara ini, beberapa mahasiswa peneliti memberikan pendapat bahwa mahasiswa memahami hal tersebut. Dibuktikan wawancara sebagai berikut. Pendapat Syarifah yang mengatakan yang termaksud dalam rukun itu niat, takbir dan membaca Al-Fatihah. Kalau yang termasuk sunnah itu doa iftitah dan membaca tasbih pada ruku' dan sujud, itu yang saya ketahui. Wawancara dengan Nurhaliza mengatakan, rukun dalam salat menurut saya yaitu semua gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbir sampai dengan salam, dan kalau sunnah saya tidak mengerti. Dari hasil wawancara mahasiswa di atas, mahasiswa memahami tentang rukun dan sunnah dalam salat. Jadi, di sini peneliti berpendapat bahwa masyarakat belum memahami tentang masalah rukun dan sunnah dalam salat. Pemahaman tentang tujuan melaksanakan salat. Umat manusia dalam menjalankan salat 5 waktu tentunya ada hal yang diharapkan dalam kita melaksanakan salat. Hal yang dipahami yaitu tujuan dalam melaksanakan salat. Apabila seseorang tidak memahami tujuan salat, maka ia belum benar-benar dalam melaksanakannya. Dari hasil wawancara mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa,
peneliti berpendapat mereka sudah memahami tentang tujuan melaksanakan salat. Hal ini dibuktikan dari beberapa mahasiswa, yaitu berikut. Wawancara dengan Ayu mengatakan, untuk mendapatkan pahala dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Senada dengan pendapat Oktarida mengatakan, untuk menghapus dosa yang lalu, dengan melaksanakan salat kita mengharapkan agar bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Berbeda dengan Nurul Fitriani mengatakan, menjalankan kewajiban dan mendapatkan pahala. Senada dengan pendapat Reza menjelaskan, menjalankan perintah Allah dan untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wawancara di atas, peneliti mendeskripsikan bahwa jawaban mahasiswa tentang tujuan salat menunjukkan mahasiswa sudah memahami tujuan melaksanakan salat. Perasaan mahasiswa setelah melaksanakan salat. Dalam melaksanakan salat tentunya melahirkan perasaan yang membuat jiwa ini tentram dan damai, di mana apabila seseorang benar-benar menghayati dengan baik dalam arti hati dan pikiran tersambung dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan salat, mereka merasa damai dan tentram, yaitu sebagai berikut. Senada dengan Marisa mengatakan, selesai melaksanakan salat, saya merasa tenang yang tidak dapat diperoleh hal apapun dan hati terasa damai serta badan terasa sehat. Senada dengan pendapat Putri mengatakan, pikiran tenang dan merasa bahagia. Dari hasil wawancara di atas, jawaban dari mereka mengatakan bahwa selesai salat mereka merasa tenang. Baik pikiran lain dengan Widya yang menjawab tidak merasakan apa-apa ketika selesai melaksanakan salat. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara tersebut berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman mahasiswa jurusan PGMI IAIN Langsa tentang ibadah salat 5 waktu dapat disimpulkan pemahaman ibadah salat 5 waktu mahasiswa masih termasuk kategori rendah. Pemahaman ini dibuktikan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap ibadah salat masih rendah atau secara umumnya tidak paham tentang ibadah salat 5 waktu. Mereka hanya mengetahui sebatas pengertian hukum dan tujuan salat secara dangkal, sedangkan mengenai syarat sah salat, rukun dan sunnah dalam salat, bacaan salat mereka belum memahami dan tidak mau berusaha dan memahaminya, hanya sebagai kecil mahasiswa yang paham tentang ibadah salat 5 waktu dan melaksanakannya. Nah, sekian presentasi artikel saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.